Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih bisa dipertemukan pada perkuliahan hari ini. Tak lupa pula kita kirimkan salam serta salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Baiklah, perkenalkan, saya Nurhajah Handayani. Saya perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya akan membawakan materi dari kelompok kami, yaitu konsep manajemen perubahan strategi. Adapun anggota dari kelompok saya yaitu Nadira, Nurul Fadila Ramadhani, dan saya sendiri, Nurhajah Handayani. Yang pertama, kita mulai dengan apa itu perubahan. Perubahan adalah suatu fenomena yang harus dihadapi, namun tidak semua orang bersedia menerima kenyataan adanya perubahan, sehingga bersifat resisten atau menolak perubahan. Resistensi terhadap perubahan bukan merupakan masalah, tetapi hanyalah suatu petunjuk adanya ketidakberesan dalam pelaksanaan perubahan. Oleh karena itu, diperlukan suatu pemahaman yang jelas tentang resistensi terhadap perubahan, agar manajemen perubahan dapat dilaksanakan dengan efektif. Selanjutnya yaitu pengertian organisasi. Organisasi dapat diartikan sebagai dua atau lebih orang yang berada di dalam satu wadah yang sama dan memiliki satu tujuan. Tujuan tersebut nantinya akan dicapai bersama dengan anggota dari organisasi tersebut melalui kerjasama dari pihak yang bersangkutan. Dan perlu pula diketahui bahwa di dalam organisasi dapat ditemukan berbagai ilmu yang tidak didapatkan di tempat umum, seperti di bangku sekolah ataupun di bangku perkuliahan. Setiap organisasi juga tentunya memiliki susunan atau struktur yang dimulai dari jabatan seorang ketua organisasi, kemudian akan diikuti dengan wakil, sekretaris, bendahara, dan berbagai bidang lainnya sesuai dengan kebutuhan dari organisasi tersebut. Selanjutnya ada 3 tujuan manajemen perubahan yang menjadi dasar dari perubahan di dalam organisasi. Yang pertama, untuk mempertahankan keberlangsungan hidup perusahaan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungan internal seperti sikap tenaga kerja, perubahan strategi korporasi, perubahan teknologi dan peralatan, dan lain-lain, serta di lingkungan eksternal seperti perubahan pasar, peraturan, hukum, kebijakan pemerintah, teknologi, dan lain-lain. Dan ketiga, untuk memperbaiki efektivitas perusahaan agar dapat bersaing di pasar ekonomi modern. Upaya ini termasuk perbaikan efektivitas tenaga kerja, perbaikan sistem dan struktur organisasi, dan implementasi strategi perusahaan. Selanjutnya, secara umum, ada 8 komponen pada manajemen perubahan. Yang pertama, tujuan perubahan. Kedua, aspek strategis yang perlu diubah. Ketiga, strategi perubahan yang diterapkan. Keempat, sumber daya. Kelima, manajer perubahan. Keenam, agent of change. Ketujuh, organisasi. Dan yang terakhir, target audiens yang pasti. Selanjutnya ada jenis-jenis perubahan. Yang pertama, perubahan lambat dan perubahan cepat. Perubahan sosial lambat atau yang sering disebut evolusi adalah suatu perubahan yang berjangka waktu lama dan terjadi dengan sendirinya tanpa direncanakan. Yang kedua ada perubahan progres dan perubahan regres. Perubahan progres adalah perubahan sosial yang membawa ke arah kemajuan sehingga bisa menguntungkan dalam kehidupan masyarakat. Bentuk proses ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu planned progress atau kemajuan yang direncanakan dan unplanned progress, kemajuan yang tidak direncanakan. Contoh dari planned progress adalah modernisasi, sedangkan contoh dari unplanned progress adalah adanya peningkatan kesejahteraan warga masyarakat di sekitar gunung berapi, adanya kondisi tanah yang subur dan melimpahnya tambang pasir. Selanjutnya yaitu perubahan regres.
Perubahan regres adalah perubahan sosial yang membawa ke arah kemunduran sehingga kurang menguntungkan bagi masyarakat. Sebagai contoh yaitu adanya peperangan yang memakan korban serta kerugian harta benda. Perubahan ketiga yaitu perubahan yang berpengaruh kecil dan berpengaruh besar. Perubahan yang membawa pengaruh kecil adalah perubahan sosial yang kurang membawa pengaruh langsung bagi masyarakat secara keseluruhan. Contohnya yaitu perubahan tren mode rambut atau pakaian. Sedangkan perubahan yang membawa pengaruh besar adalah suatu perubahan sosial yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada struktur kemasyarakatan, hubungan kerja, sistem mata pencarian, dan stratifikasi sosial. Contohnya yaitu adanya industrialisasi, reformasi perubahan, dan revolusi. Perubahan yang keempat yaitu perubahan yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki. Perubahan yang dikehendaki adalah perubahan yang diperkirakan sesuai perubahan di masyarakat agar lebih teratur dalam segala perkembangan. Sedangkan perubahan yang tidak dikehendaki adalah perubahan yang terjadi tanpa disengaja atau diinginkan oleh pihak-pihak yang akan mengadakan perubahan atau boleh masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ada jenis perubahan pada manajemen perubahan, yaitu perubahan operasional dan perubahan strategis. Perubahan operasional yaitu perubahan yang bersifat parsial dan umumnya tidak menimbulkan dampak yang besar bagi unit-unit lain. Misalnya, perubahan kemasan produk dan seragam karyawan. Dan perubahan strategis yaitu perubahan yang menimbulkan dampak luas dan memerlukan dukungan unit-unit terkait atau bahkan seluruh komponen perusahaan. Misalnya, jika satu komponen diubah, maka komponen yang lain akan ikut berubah. Selanjutnya ada macam-macam perubahan strategis. Pertama, perubahan budaya dan nilai-nilai dasar perubahan. Yang kedua, perubahan arah atau fokus bisnis. Dan yang ketiga, perubahan cara kerja untuk meningkatkan efisiensi, peningkatan penghasilan atau pemakaian sumber daya. Menurut Duff, perubahan strategis adalah sebuah perubahan yang cenderung radikal dan perubahan operasional tidak ubahnya sebagai perubahan inkremental. Perubahan inkremental adalah perubahan yang secara kontinu dilakukan suatu organisasi untuk memelihara keseimbangan umum organisasi. Biasanya perubahan seperti ini dilakukan terbatas pada salah satu bagian organisasi dan dampaknya relatif hanya dirasakan oleh bagian itu sendiri. Berikutnya ada manajemen strategis. Manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang. Studi manajemen strategis menekankan pada pengamatan dan evaluasi peluang eksternal dan ancaman lingkungan dengan melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan. Selanjutnya kepada tahapan manajemen strategi. Sebagai manajer, puncak dalam menghadapi perubahan dunia, manajemen strategis dalam perusahaan akan berkembang melalui 4 tahap berikut. Tahap pertama, perencanaan keuangan dasar, yaitu mencari pengendalian operasional yang lebih baik melalui pemenuhan anggaran. Tahap 2, perencanaan berbasis peramalan, yaitu mencari perencanaan yang efektif untuk pertumbuhan dengan metode peramalan masa yang akan datang, melebihi dari tahun berikutnya. Tahap 3, perencanaan berorientasi keluar, yaitu mencari cara untuk peningkatan respon terhadap pasar dan persaingan dengan mencoba berpikir secara strategis. Dan tahap 4, manajemen strategis, yaitu mencari cara untuk mengelola semua sumber daya guna mengembangkan keunggulan kompetitif dan membantu menciptakan kesuksesan di masa yang akan datang. Berikutnya, manajemen strategi yang meliputi: pertama, pengamatan lingkungan eksternal dan internal. Kedua, perumusan strategi, yaitu perencanaan jangka panjang. Ketiga, implementasi strategi. Dan yang terakhir, pengendalian serta evaluasi. Manajemen strategis sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan menggabungkan
kebijakan bisnis dengan lingkungan serta tekanan strategis. Oleh karena itu, istilah manajemen strategis biasanya menggantikan istilah kebijakan bisnis sebagai suatu nama bidang ilmu. Nah, selanjutnya ada manfaat manajemen strategis. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa manajemen strategis memperbaiki kinerja lebih sering dibandingkan jika tanpa perubahan. Tercapainya kesesuaian antara lingkungan organisasi dan strategi, struktur serta proses organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi. Dalam tinjauan terhadap 50 perusahaan di berbagai negara dari berbagai industri, diungkapkan bahwa 3 buah manfaat utama manajemen strategis adalah menetapkan kejelasan visi perusahaan, lebih memfokuskan pada apa yang penting secara strategi, dan meningkatkan pemahaman akan cepatnya perubahan lingkungan. Nah, itulah materi yang telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.